Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Karena itu kita nggak bisa hidup sendirian. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? So tahu lah. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Itu sebabnya Quran dengan jelas mengatakan, hai manusia, hiduplah kalian lita'arrafu, bergaul. Bergaul. Ajaran Islam itu Quran dengan tegas menyatakan kita hidup kudu bergaul. Quran nyuruh kita umat Islam hidup itu kudu bergaul. Tapi yang perlu diingat, yang namanya bergaul itu bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi kita mau belajar untuk ngertiin perasaan orang. Kalau bergaul orang saja disuruh ngerti perasaan kita, itu namanya egois. Ujung-ujungnya bergaul baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Seneng ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Karena itu dalam bergaul tuh harus timbal balik. Bukan cuma orang yang harus ngerti perasaan kita, tapi juga kita mau belajar untuk ngerti perasaan orang lain. Yang perlu diingat, dalam pergaulan itu membawa dampak baik dan membawa dampak buruk. Dampak baik kita ambil, dampak buruknya tentu kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk mesti kita tinggalkan? Pertama, jangan berteman dengan orang yang punya sifat iri. Nggak seneng ngelihat orang lain berhasil, nggak suka ngelihat orang lain maju. Temennya dapat promosi di kantor, kerasa krusuk nyari embah. Saudara, sifat iri, dengki, hasut itu penyakit hati tuh. Bikin hati kita, bikin hidup kita jadi sempit. Orang lain yang mendapat nikmat, kenapa mesti kita yang gundah gulana? Tetangganya beli motor baru, demam. Tetangganya beli mobil baru, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, mampus sekalian itu. Padahal yang diajarkan baginda Nabi, kalau tetanggamu, kalau saudaramu sesama muslim mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya. Itu ajaran Nabi tuh. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Betul? Tetangga senang, kita ikut senang. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Ah, ini nggak boleh, nggak boleh.
Kalau saudaramu sesama muslim mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu, kalau saudaramu sesama muslim, mereka tertimpa dengan bencana, mereka susah, kamu ikut merasakan kesulitannya. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, maaf ya, kadang-kadang kan kita nggak begitu. Ini karena penyakit iri, hasut dan dengki. Ngelihat teman dapat nikmat, kita yang malah kesal. Sebaliknya, kalau teman mendapat musibah, kita senangnya bukan main. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Bapak Ibu, ada saja tuh dalam hidup bermasyarakat orang yang punya sifat iri, dengki, dan hasut. Nggak seneng kalau orang lain mendapat nikmat, nggak seneng kalau orang lain mendapat keberhasilan, nggak seneng kalau orang lain sukses. Kenal sama orang yang kayak begitu boleh, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Karena sifat irinya kita khawatir menular kepada diri kita. Nauzubillah min. Maka pantas ya, kalau kita diajarkan untuk hati-hati milih teman. Kita diajarkan untuk hati-hati milih teman. Pergaulan itu ternyata membentuk karakter kepribadian kita. Pantas orang bijak pernah ngomong begini, kalau kamu mau tahu 15 tahun lagi kamu seperti apa, lihatlah teman-teman yang duduk di sebelahmu sekarang ini. Kalau teman-temanmu lebih banyak orang alim, lebih banyak orang ahli ibadah, hadir di majelis-majelis ilmu, insya Allah 15 tahun yang akan datang, kau tetap berada di majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau temanmu sekarang ini bromo corah, preman, bajingan, tengik, 15 tahun yang akan datang kau tetap berada di majelis-majelis keburukan. Nauzubillah min. Cari teman yang menambah nilai ibadah kita. Nyari teman yang menambah kuat nilai keimanan kita. Pantas dalam sebaik syair Sauki Beg pernah mengingatkan begini, man asara asrofa asa musarrofan. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia nggak akan pernah ikut jadi mulia. Awalam tarol jildal afira mughabbalan bisofrin lama sorhal jildal mushak. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, dia ikut jadi mulia. Kenapa? Temennya mulia. Tengoklah kulit kambing kalau dia teronggok di pinggir jalan, orang nggak ada yang mau dekat. Betul apa tidak? Kotor, geli, jember, rebek. Kalau dia teronggok di pinggiran jalan, jijik, orang nggak ada yang mau dekat. Tapi lihat kulit kambing, kalau dia berteman jadi Quran, dicuci orang, disamak, dijahit jadi kantong, berteman dengan Al-Quran, dimuliakan orang, ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihkan minyak wangi, mau diambil, dibaca, dicium dulu. Kulit kambing dicium orang. Kenapa? Bertemannya dengan Al-Quran yang mulia. Tapi lihatlah, kulit kambing kalau dia berteman dengan kayu, apes nasibnya. Jadi beduk. Pagi-pagi sudah dipukuli orang. Sedikit cuma salah pilih teman, kulit kambing yang berteman Quran dimuliakan orang.
kulit kambing yang berteman kayu, selesai sudah nasibnya, dikemplangin orang terus itu. Karena itu kenal saja boleh, tapi berkawan akrab jangan.